Februari 2021. Sebelum memulai rutinitas yang cukup padat dimulai bulan Maret, saya memutuskan untuk kembali mengunjungi Gunung Artapela untuk yang kedua kalinya. Lantas, seperti apa keindahan Gunung Artapela di sisi yang berbeda? Oke, sebelumnya saya meminta maaf kepada para penonton setia catatan perjalanan, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di awal bulan Maret saya harus melaksanakan kegiatan magang yang diadakan oleh kampus tempat saya berkuliah, dan otomatis semua kegiatan di luar perkuliahan pun harus rela saya kesampingkan, termasuk catatan perjalanan dan juga konten saya yang lain. Alhasil, video yang saya tag pada bulan Februari lalu baru bisa diupload hari ini karena saya sendiri harus bisa berbagi waktu dengan kegiatan magang serta seminar yang baru saja saya laksanakan. Semoga rekan-rekan semua memaafkan dan mau mengerti ya. Hehehe. Oke, kembali ke topik. Jika sebelumnya saya pergi ke Artapela melalui jalur Pangalengan, maka sekarang saya mendaki Gunung Artapela melalui jalur dan juga rekan yang berbeda. Ada Deden, yaitu rekan saya yang pernah pergi bersama ke puncak gua. Lalu ada juga rekan baru saya, yaitu Teddy, dan juga Idan. Kami mendaki Gunung Artapela melalui jalur Cirawa yang notabene-nya merupakan jalur yang paling terkenal untuk mendaki Gunung Artapela ini. Kami berangkat dari Padalarang pukul 8:30 pagi. Ketika kami sampai di daerah Banjaran, kami lantas berbelanja logistik untuk memenuhi perjalanan kami dan beristirahat sejenak untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan. Yuk, guys, yuk. Tak lama ketika kami memulai perjalanan, motor yang saya tumpangi bersama Deden berhenti, dan ketika dicek, ternyata motor rantai kami longgar. Beruntungnya, kami berhenti tepat di depan bengkel, sehingga tak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Sejurus kemudian, kami akhirnya tiba di base camp sekitar pukul 1 siang. Sampainya di base camp Artapela Cirawa, kami lantas membagi logistik bawaan dan melakukan registrasi. Karena kami mendaki di musim hujan, tak banyak orang yang memadati base camp ini, walaupun hari ini adalah hari weekend. Setelah semua perlengkapan dan logistik kami siap, kami memulai pendakian pada pukul 1:30 siang. Rute pendakian Artapela dimulai dari melewati jalan perumahan warga. Keramah tamahan warga di sini membuat perjalanan kami cukup menyenangkan. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama karena kami harus memasuki jalur pendakian yang sesungguhnya. Setelah melewati jalan dan perumahan warga, kami langsung disuguhi trek yang cukup terjal. Sebuah awalan yang menyebalkan. Baru saja berjalan beberapa langkah, kami langsung berhenti. Karena masing-masing dari kami sudah tidak melakukan pendakian, maka kami pun berjalan dengan santai dan banyak berhenti di sepanjang perjalanan sembari mendokumentasikan indahnya Gunung Artapela. Oh iya, di perjalanan kali ini bukan hanya saya saja yang melakukan dokumentasi, tadi pun juga sama walaupun dengan tujuan yang berbeda. Dibantu pula oleh Idan, Teddy membawa misi untuk mendaki Gunung Artapela sembari mengerjakan tugas kuliahnya.
Karena banyaknya dokumenter dari tim kami, maka pekerjaan kami pun bisa lebih fleksibel. Kami bisa saling bergantian untuk shoot video dan saling melengkapi satu sama lain. Setelah tanjakan panjang kami lewati, jalur pun berubah menjadi landai. Sepanjang mata memandang, terhampar luas perkebunan warga dengan berbagai macam jenis yang ada di dalamnya. Banyak pula para penduduk lokal yang berkebun, sembari membawa hasil taninya menggunakan motor trail yang sudah mereka modifikasi. Cukup lama kami berjalan di antara perkebunan warga yang landai ini, karena memang jalur Artapela via Cerawa lebih jauh dibandingkan dengan via Pangalengan. Maka tak heran, jalurnya pun lebih landai dan waktu pendakiannya pun lebih lama. Setelah melewati jalur landai yang panjang, kami akhirnya tiba di pos 2 pada pukul 15:14. Kami beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kami, dan di sini juga terdapat warung yang mungkin akan buka ketika musim liburan tiba. Selain itu, terdapat juga toilet dan sumber air bersih yang bisa kita gunakan. Setelah tenaga kami mulai pulih, kami lantas melanjutkan perjalanan. Pada pendakian kali ini, yang paling bersemangat adalah Deden. Dia selalu saja berada di depan kami. Dengan bawaannya yang tidak terlalu berat dan tidak ada misi yang diemban oleh dia selalu menjadi yang terdepan. Bahkan setelah pos 2, dia jauh meninggalkan kami dan pasti akan sampai ke puncak terlebih dahulu. Setelah melewati pos 2, perjalanan didominasi oleh tanjakan. Kontur tanah yang becek dan terdapat kubangan air di beberapa sisi cukup merepotkan. Beruntung, hujan tak turun di sore ini. Hanya saja, langit mendung menemani perjalanan kami dengan kabut yang datang dan pergi silih berganti. Setelah kami berjalan cukup jauh, melewati banyak tanjakan, jalan pun kembali landai. Kami berharap semoga jalan landai ini menandakan bahwa kami sudah dekat dengan puncak. Kami terus berjalan melewati area perkebunan warga hingga akhirnya sampai di puncak Gunung Artapela pada pukul 16:40. Deden, selamat sudah sampai di puncak. Alhamdulillah selamat, tapi ripuh. Yoi, puncak Sulibra. Bro. Oh ya. Selamat sudah sampai di puncak. Puncak cuk, mantap. Asik, puncak Sulibra. Jika di musim kemarau, rumput dan ilalang di sini berwarna kuning kecoklatan, maka berbeda ketika di musim penghujan. Rumput hijau yang indah di sepanjang mata memandang. Kami lantas bersantai terlebih dahulu, sembari menikmati indahnya sabana hijau yang ada di depan kami. Itu ama tuh. Iklan. Rasanya mantap banget. Seperti Anda menjadi Superman. Ketika kabut semakin tebal dan udara semakin dingin, kami lantas mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Karena tak banyak tenda yang ada di sini, maka suasana malam hari pun cukup syahdu, ditemani oleh suara alam dan langit yang kadang cerah menampakkan bintangnya. Di puncak Sulibra, terdapat beberapa gubuk yang nantinya akan menjadi warung ketika musim liburan. Dan di malam hari ini, terdapat satu warung yang buka. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Teddy dan Idan untuk mewawancarai pemilik dari warung itu, karena memang konten yang ingin mereka angkat adalah warung di atas awan. Bersama mereka, kami lantas melakukan wawancara dengan ibu dan bapak pemilik dari warung ini. Teddy dan Idan saling berganti untuk bertanya,
dan saya merekam keadaan di sekitar. Setelah misi kami selesai, kami kembali ke tenda. Ketika sampai di tenda, kami tidak langsung tidur. Kami menikmati malam yang tenang sembari membuat api unggun. Malaikat niup aja gitu. Pagi pun tiba, dan Mentari pun keluar dari balik awan dengan malu-malu. Kami sangat beruntung karena cuaca di 2 hari ini cukup bersahabat. Tak ada hujan. Padahal, sebelumnya hujan selalu mengguyur kota Bandung dengan deras dan menyebabkan adanya banjir di beberapa daerah. Sembari menyeruput kopi panas dan menelan cemilan, kami menikmati lukisan indah di pagi hari. Jika kemarin Deden yang paling bersemangat mengejar puncak, maka hari ini berbeda. Malah kami bertiga yang paling cepat untuk bangun. Aduh! Itu lagi ngapain? Ayo lu, lagi ngapain itu? Enak, Pak. Setelah formasi kami lengkap, maka kami pun memulai memasak untuk sarapan. Ketika Mentari mulai naik, kabut pun juga datang dan pergi dengan sesuka hati. Ini suainya. Ini salah. Mana sih? Dari kan. Ketika Mentari sudah cukup tinggi, kami pun bersiap untuk kembali turun. Dan benar saja, di siang hari suasana menjadi cukup sepi, berbeda jika dibandingkan dengan pagi hari tadi. Halo guys. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalanan. Bantul. Setelah semua peralatan dan sisa logistik masuk ke dalam keril, kami pun melakukan perjalanan untuk pulang. Mentari perlahan meredup, tertutupi oleh awan yang perlahan menumpahkan isinya. Hujan menemani perjalanan pulang kami. Jika dipikir-pikir, ini merupakan kali kedua saya kehujanan di perjalanan ketika melakukan pendakian. Pengalaman mendaki di Gunung Papandayan tahun lalu menjadi pelajaran penting ketika kita harus dihadapkan dengan keadaan hujan. Mendaki di musim penghujan memanglah cukup sulit. Selain kehati-hatian yang harus ditingkatkan, semua peralatan pendukung pun juga harus memadai agar perjalanan kita cukup aman dan nyaman. Selain itu, ada dua hal yang harus kita dapatkan agar kita selamat ke destinasi yang kita inginkan, yaitu izin orang tua dan juga doa yang menyertai di selama perjalanan. Sekian
catatan perjalanan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan semua yang menonton. Dan jika ada yang dirasa kurang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info tentang petualangan yang lain. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat dan salam lestari.